Hai teman-teman, di video kali ini Ikom dan Risa akan berbagi tentang pengalaman kami mendaki Gunung Merbabu 3142 mdpl. Kami mendaki di tengah badai. Jadi Gunung Merbabu itu berada di wilayah 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat, Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan, dan Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara. Nah, si Gunung Merbabu ini dikenal melalui naskah-naskah pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Jadi menurut etimologi, Merbabu berasal dari gabungan kata Meru atau gunung dan Abu atau abu. Nama ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Jadi di lerengnya itu pernah terdapat pertapaan terkenal dan pernah disinggahi oleh Pujangga Manik pada abad ke-15. Nah, jadi ceritanya kami mendaki Gunung Merbabu via Selo, Boyolali tanggal 2 Januari 2023 ditemani oleh 2 orang ranger, yaitu Mas Sujito dan Mas Wiranto. Jalur pendakian Selo saat ini menjadi jalur yang relatif lebih ramai dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya. Hal ini disebabkan pemandangan yang indah dengan sabana yang terhampar yang membuat perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Ditambah lagi dari jalur ini kita bisa melihat tetangganya Gunung Merbabu teman-teman, yaitu Gunung Merapi. Kalau nggak ada kabut itu benar-benar kelihatan di depan mata dengan jelas. Jadi saat itu kami berangkat pagi ya, jam 7. Ya tentu saja masih sangat dingin ya, karena penginapan kami juga hanya di Santika itu hanya berjarak sekitar 10 menit naik motor ke jalur pendakian ini. Di awal pendakian kita akan disambut dengan gapura selamat datang di Taman Nasional Gunung Merbabu. Melalui pintu masuk hutan, suasana di jalan kiri kanan dipenuhi dengan pohon pinus dan lamtoro. Nah, jadi balik lagi ke jalur ya. Jalanan di sini kalau dari base camp ke pos 1 itu cukup landai, sehingga terutama di 15 menit pertama perjalanan. Dan cukup mudah lah, sehingga kita bisa mencapai pos 1 itu hanya dalam waktu 45 menit saja. Kita sudah sampai di pos 1 atau yang namanya Dok Malang. Nah, pos ini sangat rimbun pepohonannya teman-teman. Di situ kami hanya berhenti sekitar 5 menit, lalu melanjutkan perjalanan ke pos 2 atau yang namanya tuh pos Pandean. Di sini juga treknya belum terlalu curam pada perjalanan 30 menit pertama. Nah, selanjutnya ya lumayan lah menanjak. Tapi jarak pos 1 dan pos 2 ini nih panjang banget teman-teman. Jadi kami menempuhnya dalam waktu 1,5 jam. Selanjutnya dari pos 2 ke pos 3 jaraknya tidak terlalu jauh, cuman terjal. Jadi walaupun jaraknya kurang dari 1 km, kami memerlukan waktu 45 menit untuk sampai perjalanan di pos 3 atau yang namanya tuh pos Watu Tulis. Nah, mestinya kalau sudah sampai di pos 3 tuh pemandangannya tuh udah indah banget, karena kalau terang tuh Gunung Merapi tuh betul-betul kelihatan sangat jelas di depan mata dan akan mengiringi perjalanan kita ke pos 4. Unfortunately atau fortunately, nggak ada yang unfortunate ya sebenarnya. Saat itu tuh kami emang kondisinya tuh badai dan kabut yang sangat tebal, jadi ya kita ngeliatnya kayak tembok aja. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini sensasinya juga sangat menyenangkan lah, kita sangat menikmati perjalanan kita. Nah, lalu dari pos 3 ke pos 4 kami dihadapkan dengan trek yang cukup membuat nafas tersendat, karena trek ini terjal banget gitu dengan tanah yang membuat kita mudah tergelincir. Nah, kami membangun tenda di pos 4 atau yang dibilang Sabana 1 karena di sini cukup luas dan terlindung dari badai lah, karena banyak pohon-pohon tinggi di sekitarnya. Nah, setelah kami membangun tenda dan beristirahat sekitar 30 menit, kami melanjutkan perjalanan ke Sabana 2 teman-teman. Nah, perjalanan dari Sabana 1 ke Sabana 2 nih nggak lama, cuma sekitar 30 menit saja. Nah, treknya berupa tanjakan sedikit terjal, namun tidak seterjal
dari dari pos 3 ke pos 4 tadi. Nah, sebenarnya kami khawatir karena nggak ada saat itu kan badai angin kencang dan kabut ya. Kita kami agak ragu untuk menanjak. Tapi untungnya Mas Jito dan Mas Wiranto meyakinkan kami bahwa perjalanan ke puncak itu banyak lembah-lembah sehingga kita akan terlindung. Jadi kami melanjutkan perjalanan ke sana. Nah, dari pos 2 kami setelah berjalan 1 jam sampailah kami ke puncak Kenteng Songo, teman-teman. Nah, ini sebenarnya puncak pertama karena puncak Merbabu sesungguhnya adalah puncak triangulasi yang jaraknya hanya sekitar 10 menit lah dari puncak Kenteng Songo. Kami makan nasi bungkus di sini. Saat itu sekitar jam 1 atau jam 1.30 lah. Aduh, nikmat banget deh teman-teman setelah berjalan seharian menikmati nasi bungkus di puncak Merbabu pula gitu ya. Jadi secara keseluruhan sih menurut kami pengalaman mendaki di tengah badai itu memang memberi kesan yang tidak akan terlupakan karena anginnya kencang dan kita bisa goyang ya. Nah, tapi karena kami dibantu oleh ranger yang handal yaitu Mas Jito dan Mas Wiranto, kami merasa tenang. Nah, karena saking sebenarnya tuh keindahan Merbabu itu fenomenal ya, dan juga kami menurut pengalaman kami pendakiannya itu tidak terlalu sulit gitu. Jadi insya Allah kami akan kembali lagi di musim yang lebih stabil. Yang menurut Mas Jito sama Mas Wiranto itu sebaiknya kalau kita mau mendaki tuh kalau mau lihat pemandangan yang luar biasa tuh antara Juni hingga Oktober. Nah, demikianlah pengalaman kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!